Alhamdulillahilladzi amarna bi islahil ummah wa nahana an iqa'il fitnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan khairu nabiyyin arsalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, sejenak marilah kita tinggalkan urusan duniawi kita. Kita hadapkan hati, jiwa dan raga kita untuk menghadap Allah SWT. Terkait dengan hal itu, hadir, mari kita barengi dengan niatan untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT, dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang telah diperintah oleh Allah SWT. Maka dengan demikian, iman dan takwa inilah insyaallah akan mengantarkan kita untuk menuju kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, menyikapi akhir-akhir ini dan termasuk perintah Allah adalah menjalin kesatuan serta menjaga kekompakan. Sebagaimana Allah juga melarang kita untuk berpecah belah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Hadirin, saat ini kita sedang menghadapi hiruk-pikuknya politik menuju pemilihan pemimpin negara dan sekaligus pemilihan wakil-wakil kita sebagai rakyat. Dan tidak bisa kita pungkiri, hadirin, bahwa politik kerap kali menjerumuskan sebagian orang ke dalam perbuatan tercela. Misalnya, terjadinya permusuhan, adu domba, fitnah, dengki, riya, riswah atau suap, bohong dan lain sebagainya. Padahal hadirin, sebenarnya Islam bukanlah agama yang anti politik. Bahkan karena terkait dengan persoalan kepemimpinan, politik menjadi hal yang niscaya dan harus dilalui. Oleh karena itulah hadirin, dalam hal ini Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mengatakan, Al-mulku wa dinu taw amani fad-dinu aslun wa sultanu hadisun wa ma la asla lahu fa mahdumun wa ma la hadisa lahu fa dha'i'un. Yang artinya hadirin, kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan. Artinya apa? Dalam Islam, politik bukanlah tujuan, melainkan wasilah atau perantara menuju tercapainya tujuan suatu negara, yakni kemaslahatan bersama. Sehingga hadirin, jika politik bertujuan baik dan dilakukan dengan cara-cara yang baik, maka politik adalah sesuatu yang baik. Hanya saja hadirin, nama baik politik seringkali ternodai oleh tingkah sebagian elit-elitnya yang tak mengindahkan etika yang digariskan syariat. Nah hadirin, dari sinilah bencana moral lantas meluas ke masyarakat akibat provokasi, mobilisasi, dan politisasi setiap lini, sehingga masyarakat pun banyak yang tergiring ke arah tindakan-tindakan yang tak selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti membenci, saling mencaci, saling menebar aib orang lain karena beda pilihan. Hadirin, kondisi seperti itulah namanya fitnah yang sedang merajalela, sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Khadimi dalam kitabnya
Al-fitnatu wahya iqa'un nasi fil idtirabi au ikhtilali wal ikhtilafi wal mihnati wal bala'i ila fa'idatin diniyatin. Fitnah adalah kondisi di mana masyarakat dalam keadaan kacau dan tidak kondusif, saling berpecah belah, saling berselisih, bencana, susah dan sedih tanpa ada faedah untuk agama. Dan siapapun yang menyebabkan terjadinya kondisi semacam ini akan mendapatkan laknat dari Allah SWT, seperti yang telah ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu sebenarnya tertidur dan Allah akan melaknat orang yang membangunkannya. Oleh karena itulah hadirin, kita harus berhati-hati dalam menerima berita terkait dengan politik dari siapapun, apalagi kalau berita berasal dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai berita tersebut menyeret kepada kita berada dalam fitnah politik. Jangan sampai hanya karena beda pilihan politik menjadikan saling bermusuhan. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, dalam menyikapi kondisi seperti sekarang ini, maka marilah kita renungkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar yang menceritakan ketika para sahabat menyebutkan beberapa perihal fitnah kepada Nabi, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitumun nasa qad malijat u'uduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu ahadata ashabbaka baina asabi'i." Ketika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji dan amanat-amanat mereka, dan mereka sudah seperti ini, dan Nabi sambil memasukkan jari tangannya ke sela-sela jari tangan yang lain. Hadirin, diamlah kamu, tinggallah di rumah, tahan lisanmu, lakukan apa yang menurutmu benar, biarkan apa yang menurutmu mungkar, konsentrasilah dengan urusanmu sendiri dan tinggalkan urusan orang lain. Hadirin, nasihat Nabi Muhammad SAW untuk kita semua, manakala fitnah sedang merajalela, manakala manusia sudah sibuk dengan menebar berita kebencian dan perselisihan karena politik, maka yang paling selamat bagi kita adalah diam. Sekali lagi, diam dan diam. Tidak mudah berkomentar, tidak ikut berpolemik, dan tidak memihak ke sana sini, karena hal itulah hadirin justru semakin memperkeruh keadaan dan memperparah fitnah yang terjadi. Hadirin, semoga kita semua, seluruh umat Islam dan seluruh warga negara yang tercinta ini senantiasa dijauhkan oleh Allah SWT segala dari fitnah, sehingga semuanya dalam keadaan aman, tentram, kompak dan bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun bari'un 'aufur rahim.